Perkenalkan, nama saya Intan Sri Primadani dengan NIM V1323038. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Marketing Analisis mengenai tiga data, yaitu yang pertama ada pricing, kemudian juga forecasting, dan yang terakhir yaitu conjoint analysis. Dan di sini saya akan menjelaskan dari data yang pertama yaitu pricing. Nah, di sini untuk data pricing yaitu yang pertama ada linear demand curve. Nah, di sini kita blok di bagian price dan juga demand-nya. Kemudian kita ke insert untuk membuat scatter. Nah, ini kita pilih scatter. Nah, kemudian kita switch row. Oh, salah. Kemudian di sini ada titik biru ini kita klik dua kali, kemudian add trend line. Di sini itu untuk memastikan trend line-nya itu linear. Kemudian kita harus juga mencentang display equation on chart. Nah, di sini untuk hasilnya sudah muncul. Nah, kemudian kita akan memasukkan rumusnya di kolom yang kuning ini, yaitu eh, 1000 dikurangi dengan 22,222 dikali dengan price. Dan kita enter. Nah, di sini kita ganti dengan number dan juga kita bulatkan menjadi 960. Kemudian kita lanjut ke power demand curve. Di sini untuk power demand curve ini kita harus mencari dulu angka demand-nya. Nah, di sini untuk rumusnya sama dengan sama dengan estimation-nya dikali dengan price, kemudian kita pangkat duakan dengan min 2, lalu kita enter. Nah, di sini yang awalnya custom itu kita ganti menjadi general. Nah, jika sudah menentukan demand-nya, kita lanjut untuk menentukan estimation-nya itu menggunakan fitur goal seek. Nah, itu kita ke data, kemudian what if analyze, kemudian kita pilih goal seek. Nah, di sini jika muncul format seperti ini, untuk yang set cell-nya itu kita pilih demand-nya. Kemudian untuk to value-nya itu 1000. Kita ketik 1000 untuk by changing cell-nya itu kita pilih yang estimation. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul bagian estimation-nya itu ada 8.100.000. Kemudian untuk price-nya sekian dan untuk demand-nya 1000. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengisi atau melengkapi di bagian demand. Namun sebelum itu kita harus membuat kolom untuk revenue-nya. Nah, di sini kita ketik revenue. Terus kita buat kolomnya. Sorry. Jika sudah, kita akan masukkan dulu rumus untuk demand-nya sama dengan estimation dikalikan dengan price yang di bawah, yang di sampingnya. Kemudian dipangkat duakan dengan min 2. Kemudian jangan lupa untuk dikunci dengan F4. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, kita bulatkan dulu. Kemudian kita tinggal tarik. Nah, di sini untuk demand-nya sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus dari revenue-nya, yaitu sama dengan price ditambah dengan demand-nya. Dan kita
enter. Nah, hasilnya sekian. Lalu kita bisa menarik garis sampai akhir kolom. Nah, di sini untuk cara atau langkah-langkah mengerjakan dari power demand curve. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada optimizing price linear. Nah, yang pertama kita harus ngeblok dulu bagian price dan juga demand. Kemudian kita buat eh, scatternya seperti tadi. Terus kita tentukan apakah sudah linear, sudah, dan juga kita checklist di bagian display equation-nya. Ini jika sudah, kita memasukkan rumus demand-nya yaitu 15.000 dikurangi dengan 133,33, kemudian dikalikan dengan base price-nya. Kemudian di enter. Nah, di sini untuk demand-nya itu tertera dengan hasil 15.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagian profit, yaitu sama dengan eh, base price. Sorry, ini kurang buka dulu. Base price dikurangi dengan unit cost, dan tutup kurung dikali dengan demand. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk profitnya itu hasilnya sekian. Selanjutnya kita akan mencari tahu base price-nya itu dengan menggunakan fitur solver. Nah, di sini kita bisa klik data, kemudian kita pilih solver. Nah, di sini jika sudah muncul solver parameter ini, kita bisa menyesuaikan dengan data yang ada dan sesuai rumusnya. Untuk set objektif, kita memilih yang bagian profit, kemudian untuk to-nya ini yang max sudah benar, kemudian untuk yang base changing variable cell-nya itu kita pilih yang base price. Jika sudah, kita klik solve dan kita oke. Nah, di sini untuk base price-nya itu hasilnya adalah 85,75. Nah, ini dia eh, cara mengerjakan optimizing price linear. Kemudian yang selanjutnya ada optimizing price linear 2. Yang pertama, seperti tadi, kita blok. Kemudian kita buat scatternya. Kemudian kita switch. Kemudian kita melihat apakah sudah linear dan kita checklist. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, di sini kita menentukan demand-nya dulu, sama kayak tadi, sama dengan kemudian 15.000 dikurangi dengan 133,33 dikalikan dengan base price-nya, lalu kita enter. Nah, di sini untuk demand-nya sama dengan yang tadi, yaitu 15.000. Kemudian kita akan mencari total profit-nya, yaitu untuk total profit-nya di sini rumusnya sudah ada, ya ini. Kita tinggal masukin aja, sama dengan kurung buka 2 kali price dikurangi dengan unit cost-nya, dan tutup kurung dikali dengan demand, tutup kurung, kemudian ditambah tutup buka demand dikalikan dengan get rate
kalikan dengan profit per catering. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini untuk total profitnya itu ada 195.000 dolar. Kemudian di sini kita akan eh, menentukan best price-nya itu menggunakan fitur solver. Nah, kita klik data, kemudian solver. Nah, di sini eh, untuk set objektifnya itu kita pilih yang total profitnya. Kemudian kita ketu sudah betul max. Kemudian yang by changing variable cell-nya itu kita pilih yang best price. Nah, kemudian jika sudah kita solve dan kita oke. Nah, di sini untuk best price-nya itu ada 50. Nah, di sini nah cara dari pengerjaan optimizing price linear 2. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada optimizing price polinomial. Nah, di sini kita blok dulu bagian price dan juga demand-nya. Kemudian kita buat scatternya, namun di sini untuk scatternya itu berbeda, tidak usah dibalik, jadi langsung aja. Dan di sini juga di bagian trendline-nya itu bukan linear, tapi polinomial. Dan juga jangan lupa dicentang bagian display equation on chart-nya. Nah, untuk hasilnya juga sudah tertera. Nah, di sini untuk rumus demand-nya kita masukin dulu yaitu sama dengan 44 pangkat 2 ditambah 136 dikalikan dengan price. Kemudian dikurangi 45. Nah, untuk demand-nya sekian. Kemudian untuk profitnya itu kita masukkan rumusnya sama dengan kemudian kurung buka price dikurangi dengan unit cost-nya kurung tutup dikali dengan demand-nya dan kita enter. Nah, di sini untuk profitnya sekian dan sekarang kita akan mencari price. Nah, price ini kita memakai fitur solver. Nah, di sini ini kita bisa reset dulu aja. Nah, untuk set objektifnya itu eh, kita pilih profit, kemudian untuk to-nya yang make, kemudian by changing variabelnya itu yang price, kemudian subject to the constraint-nya itu kita klik add, dan di sini untuk call reference-nya itu yang pertama kita pilih price, kemudian untuk eh, ininya kita pilih yang kurang dari sama dengan dan untuk constraint-nya itu kita pilih yang low price. Mohon maaf, ternyata di sini yang ini kita milih yang lebih besar sama dengan dan kita add. Untuk yang selanjutnya untuk yang call cell reference kita pilih yang price kemudian kurang dari sama dengan constraint-nya itu yang high price. Dan kita oke. Nah, di sini bisa dicek dulu. Nah, jika sudah kita bisa langsung solve. Nah, di sini untuk price-nya sudah tertera yaitu 2,50 sekian dan juga demand-nya 2 2 juta 2.000 sekian, kemudian untuk profitnya 3.000 sekian. Nah, ini dia cara pengerjaan optimizing price polinomial.
Dan untuk selanjutnya di sini ada data forecasting, izin share screen. Di sini untuk yang forecasting itu ada beberapa yang harus kita forecast. Yang pertama itu ada simple average, kemudian most naive, kemudian ada seasonal naive, kemudian moving average, kemudian exponential smoothing, dan yang terakhir adalah linear forecasting. Nah, di sini untuk yang pertama ada simple average. Nah, di sini kita akan menentukan prediksi dari berapa jumlah unit yang terjual dari bulan Maret hingga April pada tahun 2019. Nah, di sini untuk rumusnya kita sama dengan average. Kemudian kita drag Februari ini hingga April. Kemudian jika sudah bisa tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita ganti ke number, kemudian kita bulatkan menjadi 42. Kemudian untuk yang April di sini, kita bisa menggunakan cara yang gampang, yaitu kita klik auto sum, kemudian average, kemudian kita enter. Nah, di sini akan sama untuk hasil dari prediksi jumlah unit yang terjual pada bulan Maret dan April itu ada 42 unit. Untuk yang selanjutnya ada most naive. Nah, di sini most naive ini termasuk cara yang sederhana, yaitu dia itu menggunakan angka dari data terakhir atau mengambil data dari bulan sebelumnya yang sudah diketahui. Nah, di sini bulan terakhir yaitu ada Februari 2019 dengan unit yang terjual itu ada 35. Nah, jadi di Maret dan April di sini kita tinggal mengcopy dari hasil Februari. Itu kita klik 35. Nah, itu tadi untuk cara dari most naive. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah seasonal naive. Nah, di sini untuk yang seasonal naive itu berbeda dengan yang most naive. Untuk yang seasonal naive itu kita harus melihat di bulan yang sama, namun tahunnya itu berbeda. Nah, di sini kita disuruh mencari Maret dan April di tahun 2019, tapi kita melihat datanya itu di bulan Maret dan April yang tahunnya 2018. Nah, di sini untuk Maret 2018 itu ada 48 unit. Jadi kita tinggal salin ulang angkanya. Kemudian untuk yang April di sini ada 34 unit. Nah, di sini kita tinggal ketik lagi 34. Nah, itu tadi untuk cara mengerjakan seasonal naive. Kemudian untuk yang moving average di sini, eh, caranya itu kita bisa ke data, kemudian data analyze, kemudian kita pilih yang moving average. Nih, dan kita klik OK. Nah, di sini untuk moving average itu yang input range-nya, oh sorry, untuk intervalnya itu kita pilih 3. Nah, aslinya itu bisa 3, 4, atau 5, tapi sebaiknya itu kita pilih 3. Nah, kita pilih 3 itu nanti kita harus melebihkan 2 data. Nah, di sini untuk input range-nya itu kita mengambil data dari bulan Februari hingga seharusnya sampai Februari. Harusnya sampai Maret 2015, tapi di sini kita lebihkan 2 data yaitu sampai Januari. Yang sudah benar. Kemudian untuk output ring-nya itu kita eh, mengambilnya itu di
sisi Januari. Kemudian kita tutup, kemudian kita oke. Nah, di sini untuk hasil dari Maret dan April itu ada 48 dan juga 41. Kemudian kita bisa copy dan kita paste di Maret dan April. Dan ini kita bisa dihapus saja. Nah, itu tadi untuk eh, d- cara dari pengerjaan untuk moving average. Kemudian kita lanjut ke exponential smoothing. Nah, di sini kita menggunakan rumus data, kemudian data analyze, kemudian kita pilih yang exponential smoothing. Nah, ini untuk input range-nya itu kita pilih dari Februari hingga Februari hingga Januari 2015. Nah, kemudian untuk output range-nya kita di Januari. Kita klik OK. Nah, di sini eh, hasil dari Maret dan April kita copy dan kita salin di. Nah, jika sudah, kita bisa hapus data ini. Ini kita bisa bulatkan. Nah, untuk hasilnya di sini untuk Maret ada 49 unit dan April ada 40 unit. Dan untuk yang selanjutnya ada linear forecasting. Sebelumnya kita harus menambahkan kolom periode di di bagian Januari 2015 di sini. Kita Jika sudah, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan forecasting linear, kemudian periodenya, titik koma, unitnya ini sampai periode 1, kemudian titik koma, unitnya sampai Februari. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, di sini jika sudah bisa dibulatkan, yaitu hasilnya 40. Dan di sini kita bisa langsung tarik hasilnya. Nah, untuk Maret itu hasilnya ada 40 dan juga April ada 41 unit. Nah, di sini untuk mengetahui trennya itu kita bisa blok di bagian unit, kemudian kita insert, kemudian line chart. Nah, ini kemudian kita klik plus, sorry, trend line, kemudian kita ganti garisnya menjadi merah. Nah, ternyata eh,
ini mengalami penurunan pada penjualannya ketika kita menggunakan eh, linear forecasting. Oh ya, untuk yang exponential smoothing ini tadi kita belum membuat ininya, trennya. Insert dan nah di sini untuk trennya juga mengalami penurunan jika menggunakan exponential smoothing dan juga untuk yang moving average itu nah ternyata di moving average juga mengalami penurunan. Jadi di sini untuk chartnya itu mengalami penurunan di bagian moving average, exponential smoothing, dan juga linear forecasting. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada conjoint analysis. Berikut cara-cara untuk mengerjakan conjoint analysis. Baik, di sini terdapat file conjoint analysis yang di mana ada preferensi dari merek mobil, kemudian warna mobil, kemudian juga transmisinya. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa yang paling banyak disukai oleh konsumen. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya kita juga memerlukan software yaitu software SPSS. Nah, di sini untuk langkah yang pertama itu kita buat terlebih dahulu file dengan nama conjoint analysis. Nah, di sini kita akan membuat file dengan nama conjoint analysis. Jika sudah, kita akan masuk ke software SPSS-nya. Baik, di sini sudah masuk di software SPSS-nya. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita bisa ke data. Kemudian kita klik orthogonal design. Kemudian kita pilih yang generate. Nah, di sini jika sudah muncul generate orthogonal design itu, kita disuruh memasukkan vector name dan juga vector label. Nah, untuk vector name-nya itu kita ketik merek, kemudian yang vector labelnya itu merek mobil. Kemudian kita bisa klik yang add. Nah, untuk yang selanjutnya, warna. Yang bawah warna mobil. Kemudian kita add. Untuk yang selanjutnya ada transmisi. Kemudian yang bawahnya transmisi mobil. Kemudian kita add. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita akan klik merek mobil ini, kemudian kita klik define values. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan memasukkan values dan label for merek. Nah, di sini kita masukkannya itu sesuai dengan data di Excel-nya itu tadi. Nah, di sini untuk label itu kita masukkan Avanza Veloz, Rush, Innova, kemudian untuk warnanya ada hitam, putih, silver, kemudian untuk transmisinya ada manual dan juga matic. Nah, di sini kita akan masukkan data itu ke SPSS. Nah, di sini untuk yang pertama itu merek mobil ada Avanza Veloz. Kemudian yang kedua ada Rush. Kemudian yang ketiga ada Innova. Kemudian kita continue.
Untuk yang selanjutnya itu warna. Warna tadi ada hitam, putih, dan juga silver. Untuk yang transmisi tadi manual dan juga matic. Nah, untuk selanjutnya kita continue. Nah, di bagian data file ini kita bisa pilih create new data file. Kemudian kita klik file. Nah, file ini kita masukkan ke bagian conjoin analisis yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman. Nah, filenya ini diberi nama stimulus mobil. Kemudian kita klik save. Kemudian kita oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pastikan dulu di bagian file conjoin analisis itu sudah masuk file yang stimulus mobil ini. Kita cek dulu. Nah, di sini untuk file stimulus mobil yang sudah kita buat tadi sudah masuk di bagian conjoin analisis. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke SPSS lagi. Nah, di bagian SPSS ini kita buka file stimulus tadi dengan cara file, kemudian new, kemudian kita pilih data. Sorry, kita pilih new. Sorry, kita pilih open data, kemudian stimulus mobil. Kita klik open. Seperti ini. Nah, jika sudah, di sini akan muncul SPSS berupa angka. Nah, kemudian kita ke variable view. Nah, di sini untuk desimalnya itu kita ubah menjadi 0 semua. Nah, jika sudah, kita akan ke data view. Kemudian di data view ini kita copy semua merek, warna, dan juga transmisinya. Kita Ctrl C. Kemudian kita masuk ke file Excel. Nah, di file Excel ini tadi kita paste hasil dari SPSS-nya. Nah, jika sudah kita tulis di atasnya yaitu ini merek, kemudian ini warna, kemudian ini transmisi. Nah, jika sudah, ini pengerjaan untuk yang bagian level. Kemudian kita akan beralih ke stimuli. Nah, di bagian stimuli ini kita disuruh untuk mendeskripsikan stimuli dari hasil ini. Nah, caranya itu yang pertama kita buka yang stimuli. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita beralih ke level. Nah, di sini kita klik yang merek, kemudian titik koma, kita blok merek ini, titik koma 2, titik koma 0. Kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, di sini untuk hasilnya sudah muncul yaitu Innova. Kita bisa tarik garis sampai nomor 9. Nah, jika sudah yang bagian merek, kita beralih ke bagian warna. VLOOKUP. Kemudian kita ke level. Kemudian titik koma. Kemudian ini kita blok. Titik koma 2, titik koma 0. Kemudian kita kurung tutup, enter.
Nah, di sini untuk warna juga sudah, kemudian kita bisa drag sampai bawah. Untuk yang selanjutnya yaitu transmisi, di sini kita bisa sama dengan VLOOKUP, dan kita ke level, kemudian kita ke ini, dan titik koma, kita copy ini. Sorry, titik koma 2, titik koma 0. Nah, di sini sudah muncul deskripsi dari stimulinya, dari merek, kemudian warna, dan juga transmisinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke hasil kuesioner preferensi. Nah, di sini untuk yang pertama kita bisa eh, mengcopy data angkanya ini sampai bawah. Sorry, sampai bawah. Kemudian kita copy. Nah, di sini kita akan beralih ke SPSS. Jika sudah, kita ke data view, kemudian kita paste. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke variabel view. Nah, untuk name-nya ini kita ubah. Yang pertama itu responden. Kemudian yang ini P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Nah, jika sudah, yang selanjutnya itu di bagian desimal itu kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian jika sudah, kita akan save as file ini. Caranya kita ke file, kemudian save as. Kita masukkan juga ke bagian conjoint analysis ya teman-teman. Nah, di sini untuk file name-nya itu preferensi mobil. Jika sudah, kita bisa save. Nah, di sini jika sudah ke save, kita pastikan dulu. Nah, di sini sudah dipastikan preferensi mobil dan juga stimulus mobil sudah ada di bagian conjoint analysis, file conjoint analysis. Kita akan beralih ke file SPSS lagi. Nah, di sini kita akan membuat halaman baru yaitu dengan new, kemudian sintak. Kali ini yang sintak bukan yang data. Nah, di sintak ini kita disuruh untuk memasukkan rumus-rumus, yaitu yang pertama kita ketik conjoin, kemudian and plan, kemudian sama dengan tanda petik. Nah, di sini kita mengcopy di bagian file stimulus mobil. Jadi kita ke bagian file stimulus mobil yaitu di bagian lokasinya kita itu kopinya. Nah, di sini klik kanan, properti. Nah, di sini kita copy. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya.
Nah, di sini kita paste. Setelah itu kita beri garis miring, kemudian kita ke stimulus mobil lagi untuk mengcopy nama filenya. Kita copy dan kita masuk ke ininya lagi. Kita paste. Nah, di sini kita beri tanda titik save. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua itu garis miring data, kemudian sama dengan tanda petik. Ya, yang selanjutnya itu yang dipakai adalah kita akan mengcopy file dari preferensi konsumen, preferensi mobilnya. Nah, di sini kita masuk ke file conjoint analysis lagi. Dan kita klik kanan, property, dan lokasinya ini kita copy. Dan kita kembali ke file syntax. Nah, kemudian di sini kita beri garis miring, dan kita kembali lagi ke file conjoint. Di sini kita copy untuk nama filenya, teman-teman. Dan kita paste di syntax tadi. Dan jangan lupa kita ketik titik save. Nah, untuk yang ketiga di sini kita eh, ketik garis miring score sama dengan spasi P1 to P9. Dan untuk yang selanjutnya yaitu garis miring subjek, kemudian sama dengan spasi responden. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelima, garis miring faktor sama dengan spasi merek, warna, transmisi. Dan yang terakhir itu sama dengan print, garis miring print sama dengan all. Nah, di sini jika sudah, kita akan masuk ke bagian file untuk kita save. Nah, di sini kita beri nama syntax mobil. Dan kita save. Setelah sudah, kita akan masuk ke run. Kemudian kita all. Di sini akan muncul hasil dari orthogonal plan. Nah, di sini dapat disimpulkan di bagian, kita scroll dulu. Nah, di sini di bagian mod overall statistik dapat disimpulkan bahwa merek yang disukai adalah merek Innova, kemudian untuk warna yaitu warna hitam, dan transmisi yang paling disukai yaitu Matic. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada important value. Nah, di sini yang paling mendominasi itu dari pemilihan konsumen yaitu ada di warnanya.